Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Nama Budaya, salam kebajikan. Hai anak-anak, kembali lagi bersama Pak Guru Dharma. Hari ini kita akan lanjut belajar lagi. Namun seperti biasa, sebelum belajar, yuk kita berdoa bersama agar apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Baik anak-anak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, tadi kita sudah berdoa. Sekarang ayo persiapkan dulu buku dan alat tulis kalian. Buku paket, buku latihan, alat tulis, karena biasa di akhir video ini Pak Guru akan memberikan latihan kepada kalian semua. Jadi tolong dicermati videonya dengan baik. Hai anak-anak semua, kita kembali lagi bersama Pak Guru Dharma. Hari ini kita akan belajar masuk ke tema 3 subtema 2 muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, adapun yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang wawancara bagian kedua ya anak-anak ya. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini Pak Guru harapkan kalian mengetahui lebih mendalam tentang tata cara dalam berwawancara. Nah, tetapi bagi kalian yang belum sempat melihat video tentang wawancara bagian pertama, bisa lihat di pojok kanan atas ini. Oke, kita akan lanjut untuk belajar ya. Ya, kita akan belajar tentang narasumber dalam wawancara. Nah, di mana narasumber itu bertugas memberikan informasi yang dibutuhkan pewawancara dengan menjawab pertanyaan. Sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan narasumber yang tepat. Ingat, narasumbernya harus sesuai dengan topik yang akan kita wawancarai atau apa yang akan kita ingin tahu ya anak-anak ya. Jangan sampai salah memilih narasumber. Nah, narasumber yang kita wawancarai sebaiknya memenuhi syarat seperti berikut ini. Yang pertama, memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang berkaitan dengan topik wawancara. Yang kedua, memiliki keahlian tertentu dalam suatu bidang yang berkaitan dengan topik tersebut. Dan yang ketiga, mengalami atau terlibat langsung dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik. Jadi, narasumber ini harus orang yang ahli, orang yang memiliki pengetahuan, ataupun orang yang terlibat yang sesuai dengan topik yang akan kita bahas. Selanjutnya, sikap-sikap pewawancara yang baik terhadap narasumber. Bagaimana sih sikap-sikap kita kepada narasumber itu? Yang pertama yaitu kita harus memperkenalkan diri kepada calon narasumber serta menyatakan maksud dan tujuan dengan jelas. Jadi ingat, perkenalkan diri dulu, lalu kita harus menyampaikan tujuan kita, kenapa kita harus mewawancarai beliau, kenapa kita harus bertanya kepada beliau. Jadi agar narasumber itu paham dan narasumber juga siap dengan jawaban-jawabannya. Lalu yang kedua, meminta kesediaan seseorang untuk menjadi narasumber dengan bahasa yang santun. Ini juga salah satu yang penting, menggunakan bahasa yang santun. Intinya kita harus meminta kesediaan narasumber tersebut. Jika memang narasumber itu bersedia, bisa lanjut wawancaranya. Jika tidak, jangan dipaksa ya anak-anak ya. Ingat, gunakan bahasa yang santun. Lalu, menepati janji wawancara dengan narasumber pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Ingat, menepati janji ini juga penting ya. Jika memang kalian harus melakukan wawancara dengan narasumber di hari Senin mungkin jam 8 pagi dan bertempat di
aula desa atau di balai banjar, kalian harus menepati janji kalian, datang tepat waktu minimal. Atau lebih baik kalian datang lebih awal. Misalnya wawancaranya jam 8, kalian bisa datang di tempat itu jam 7. Jadi kalian ada persiapan sebelum kalian mewawancarai narasumber tersebut. Lalu melayani narasumber dengan baik. Misalnya, kalian menyiapkan makanan atau minuman saat kegiatan wawancara. Ini jika memang kegiatan wawancara kalian berlangsung lama, lebih baik kalian siapkan makanan atau minuman ketika kegiatan wawancara itu berlangsung. Tapi kalau Pak Guru rasa kegiatan wawancara itu pasti lama ya anak-anak ya, tidak mungkin berlangsung cepat, harus perlahan, sama seperti video yang kemarin. Pertanyaannya perlahan dan dari yang umum menuju yang khusus. Selanjutnya, berbicara menggunakan bahasa yang santun dan interaktif saat wawancara. Ini juga penting anak-anak. Harus santun dan interaktif. Jangan sampai wawancara itu terlihat kaku. Jika memang terlihat kaku, akan canggung di kedua belah pihak. Pewawancara akan canggung, narasumber juga akan canggung, sehingga kegiatan wawancara itu tidak berjalan dengan baik. Selanjutnya, mengajukan pertanyaan dengan jelas, serta mengulangi pertanyaan jika narasumber kurang paham. Nah, pertanyaan yang jelas ini tidak harus pertanyaan yang panjang anak-anak. Jadi pertanyaannya cukup yang sederhana tetapi jelas, sehingga narasumber itu lebih memahami. Tetapi jika memang dirasa narasumber kurang paham, pertanyaannya itu bisa diulangi atau diperjelas lagi. Nah, ini juga penting nih. Tidak menyela atau memotong penjelasan narasumber saat menjawab pertanyaan. Ketika narasumber menjawab pertanyaan, kalian tidak boleh memotong pembicaraan narasumber itu. Jadi, biarkan narasumbernya selesai berbicara, baru kalian ajukan pertanyaan berikutnya. Lalu, ucapkanlah terima kasih setelah melakukan wawancara. Ingat, akhiri kegiatan wawancara dengan keadaan yang baik dan juga sikap yang baik pula ya. Nah, adapun beberapa daftar pertanyaan wawancara yang bisa kalian ajukan, di mana pertanyaan yang diajukan kepada narasumber itu harus sesuai dengan topik wawancara, di mana kata tanyanya kita sudah pelajari sebelumnya. Jika memang kalian belum sempat melihat video Pak Guru, bisa cek di pojok kanan atas ya. Nah, adapun kata tanya yang dapat digunakan untuk membuat pertanyaan wawancara itu yang pertama apa, berapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Bagaimana? Kalian sudah ingat kan video sebelumnya? Pastinya sudah dong, ingat. Jika belum, di pojok kanan atas ya. Sudah ada penjelasan beberapa kata tanya berikut ini. Nah, saat wawancara, sebaiknya jangan mengajukan lebih dari satu pertanyaan secara langsung. Mengajukan pertanyaan tersebut harus dilakukan secara bergantian. Contohnya, pertanyaan pertama. Jika sudah diajukan dan narasumber itu sudah menjawab, baru kalian boleh mengajukan pertanyaan kedua. Tidak boleh dalam satu kali bertanya kalian mengajukan 3 pertanyaan. Tidak sopan sekali ya. Kita lanjut. Contoh mengajukan pertanyaan secara bergantian. Yang pertama, mengapa penyu-penyu itu harus dilepas di laut, Pak? Atau, mengapa penyu-penyu itu harus dilepas di laut, Bu? Nah, setelah pertanyaan pertama ini dijawab, baru kalian boleh mengajukan pertanyaan yang kedua. Lalu, apa yang terjadi jika penyu-penyu itu tidak dilepas ke laut? Seperti itu ya, ingat. Mengajukan pertanyaannya harus secara bergantian atau satu persatu. Setelah pertanyaan pertama dijawab, baru kalian boleh mengajukan pertanyaan yang kedua. Pengelompokan pertanyaan wawancara. Pertanyaan wawancara sebaiknya dikelompokkan dari pertanyaan umum hingga pertanyaan khusus. Nah, pengelompokan pertanyaan wawancara bertujuan agar narasumber mudah diarahkan untuk memberikan penjelasan secara rinci.
Hal yang perlu kalian perhatikan saat mengajukan pertanyaan wawancara adalah menggunakan bahasa yang santun. Kesantunan bahasa dapat ditunjukkan dengan cara tidak menyinggung lawan bicara kita, yaitu narasumber. Nah, sebagai pewawancara sebaiknya kita bersikap tidak membela pihak manapun. Jadi kita tidak boleh membela pihak A, tidak boleh membela pihak B. Intinya kita harus bersikap netral. Laporan wawancara. Kita mengajukan berbagai pertanyaan untuk menggali informasi penting dari narasumber saat kegiatan wawancara tersebut. Nah, jawaban dari narasumber kita akan buatkan laporan wawancara. Semua informasi yang kita dapat sebaiknya jangan cuma kita ingat, melainkan kita catat dalam bentuk laporan hasil wawancara. Nah, laporan hasil wawancara ini bertujuan untuk memudahkan orang lain membaca dan mengetahui informasi penting yang telah kita peroleh. Di mana laporan hasil wawancara itu biasanya berisi kumpulan pertanyaan yang kita buat, lalu jawaban dari masing-masing pertanyaan yang kita ajukan kepada narasumber. Jangan lupa kita harus mencantumkan juga nama narasumber, tempat kita melakukan wawancara, lalu waktu, dan juga kita bisa mengisikan narasi tentang keadaan, tempat, waktu, dan narasumber pada saat itu. Ya anak-anak, seperti biasa di akhir video Pak Guru akan berikan kalian latihan. Jadi mari kita berlatih, semakin kita berlatih semakin kita bisa. Nah, latihan ke hari ini tentang pengetahuan dan sikap. Silakan anak-anak kerjakan bagian Ayo Berlatih halaman 170. Silakan kerjakan pada buku pena kalian, lalu jika sudah selesai kirimkan hasil pekerjaan ke WA Guru Wali. Nah, tidak henti-hentinya Pak Guru berikan kalian nasihat, jagalah kesehatan, jagalah kebersihan kalian, gunakanlah masker jika kalian harus beraktivitas di luar rumah atau kalian terpaksa bepergian. Tetapi jika boleh Pak Guru sarankan, aktivitas di dalam rumah saja, kita belajar di dalam rumah, kita membantu orang tua juga di dalam rumah, hindari dulu bepergian ya anak-anak ya, agar kita bisa menjaga kesehatan kita, bisa menjaga kesehatan orang-orang yang kita kasihi. Nah, sekian dulu video Pak Guru pada hari ini, kita akan bertemu di video berikutnya. Jadi sampai jumpa, bye-bye. How you like that?